Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karoma Nur Aini, NPM 110218141, kelas Hukum Perbankan Syariah B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan prinsip bagi hasil terhadap jenis kegiatan usaha di perbankan syariah. Apa sih sistem bagi hasil pada bank syariah? Yaitu suatu bentuk pembagian keuntungan yang akan diperoleh nasabah sebagai pemilik modal dengan bank sebagai pengelola modal yang disimpan oleh nasabah. Pembagian keuntungan didasarkan kepada seberapa besar bank mengelola dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau mungkin juga mendapatkan kerugian. Dan bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Di dalam aturan syariah berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal kegiatan atau terjadinya suatu akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan atau saling ridho di masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan. Selanjutnya yaitu jenis bank syariah dari segi fungsinya, yaitu terdapat 3. 1. Bank umum syariah atau disingkat dengan BUS, yaitu bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, unit usaha syariah atau disingkat dengan UUS, yaitu merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank umum syariah, yaitu aktivitas dalam melakukan produk perhimpunan dan pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa kepada bank lainnya. Lalu yang ketiga, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau disingkat juga dengan BPRS, yaitu merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas kiral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya perhimpunan dana dan penyaluran dana. Selanjutnya yaitu prinsip utama di lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu dengan libas maghrib, yakni maisir, disebut juga dengan perjudian, atau goror yaitu ketidakjelasan, haram yaitu segala sesuatu yang dilarang, lalu ada riba yaitu bunga, dan batil itu tidak sah, dan menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, yang mana kita harus melakukan suatu kegiatan usaha itu berdasarkan dengan prinsip syariah, dan yaitu menyalurkan zakat, infak, dan sodaqoh, yang mana di dalam lembaga keuangan syariah mereka itu memberikan infak atau sodaqoh, zakat kepada orang yang lebih membutuhkan. Selanjutnya, aplikasi sistem bagi hasil di perbankan syariah, yaitu di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku atau standar kontrak. Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak. Adanya pembatasan yang dimaksud berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku diatur dalam undang-undang atau setidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah Nasional atau DPSN. Selanjutnya, bentuk akad produk tabungan mudharabah di bank syariah dimaksud dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut juga dengan perjanjian bagi hasil. Yang selanjutnya, dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana dan untuk pengelola dana. Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu. Dalam sistem bagi hasil terdapat prinsip-prinsip untuk menjalankan aktivitasnya, yaitu 1. Prinsip keadilan dan kehati-hatian, yang mana prinsip tersebut tercermin dari penerapan imbalan
atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah. Yang kedua, prinsip kesederajatan, yang mana prinsip tersebut menempatkan nasabah sebagai penyimpanan dana dan menempatkan nasabah sebagai pengguna dana maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat yang tercermin hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang. Selanjutnya yaitu bank syariah mengacu kepada prinsip bagi hasil sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 yang menjelaskan bahwa untuk dapat meningkatkan layanan jasa perbankan kepada masyarakat perlu dikembangkan kegiatan usaha bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyedia jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan pelayanan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat. Berhubung dengan hal itu dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya, penerapan prinsip bagi hasil di perbankan syariah, yaitu satu, mudharabah, yang mana mudharabah itu adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama itu sebagai sohibul mal yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Yang kedua yaitu musyarakah, yang mana akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga yaitu muzaraah, yang merupakan akad kerjasama atau percampuran. Selanjutnya, pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah berdasarkan Pasal 1/25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, pembiayaan produktif, yang mana pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luar. Yang kedua, pembiayaan konsumtif, yang mana pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Sedangkan menurut keperluan pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, pembiayaan modal kerja, yang mana jumlah hasil produksi pada pembiayaan tersebut. Yang kedua, secara kualitatif, yang mana peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Selanjutnya, adapun produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad jual beli, lalu ada pembiayaan berdasarkan akad sewa menyewa, lalu ada pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, dan yang terakhir ada pembiayaan berdasarkan pinjam meminjam yang bersifat sosial. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.